Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman dimanapun Anda berada pada sore hari ini, senang bertemu kembali bersama dengan kami di acara Talkshow Kami Enjoy. Haleluya. Pada sore hari ini teman-teman dimanapun Anda berada, di acara kita sore hari ini kita membahas sesuatu materi yang sangat spektakuler. Karena di akhir ini banyak sekali orang bertanya, banyak sekali teman-teman pemuda-pemuda bertanya, aduh kenapa ya saya mengalami hal-hal begini, kenapa ya saya mengalami begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas materi ini, dan teman-teman kami menghimbau mari ikuti terus acara ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman juga boleh share, membagikan live kami ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka bisa dapat menyaksikan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, di acara ini teman-teman boleh bertanya mengenai materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita nanti melalui akun kami ini, dan kami siap menjawab. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu dan narasumber yang luar biasa. Luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat sore Ibu Pendeta. Selamat sore. Waduh, apa kabar Ibu? Baik. Luar biasa ya, kalau kita melihat dan mendengar suara narasumber kita ini, waduh, lembut sekali ya. Semoga materi-materi yang disampaikan hari ini juga sangat lembut dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Dan ada juga para artis-artis yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Ada Miss Suti, selamat sore Miss Suti. Ada juga Mr. Putra, selamat sore Miss. Oke, dan ada pemain musik kita yang luar biasa, Bro Fatih. Thank you, terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Haleluya. Baik teman-teman, hari ini kita ada di studio yang sangat spesial. Nah, kalau kalian melihat di layar handphone Anda, waduh, kami sangat sukacita. Wajah kami kelihatannya berseri-seri. Haleluya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas materi kita pada sore hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu, kita mau menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, teman-teman, pada sore hari ini kami mau menghimbau bahwa acara ini, talkshow ini diselenggarakan oleh Komunitas Anak Muda Indonesia atau disingkat dengan kami. Nah, pada sore hari ini teman-teman kita membahas tema yang sangat spektakuler, yaitu positive thinking. Wah, kenapa ini mesti dibahas di acara sore hari ini? Karena nanti disampaikan oleh narasumber kita dan kita akan membahas dengan enjoy, dengan santai, karena ini memang acara talkshow ini tidak serius-serius amat ya. Kita saling bertukar pikiran, saling bertukar wawasan dalam membahas ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalau teman-teman penasaran bagaimana yang positif, yang berpikir positif itu, oke, kita langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada narasumber kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini kami dapat Tuhan menyatakan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itulah yang terus menerus mengubah dan mengubah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk menerimanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang menarik pada sore hari ini yaitu positive thinking. Kita akan buka dalam Alkitab kita, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita akui dengan jujur, manusia setelah jatuh dalam dosa, pikirannya juga ikut dinodai oleh dosa. Sehingga pikiran manusia berdosa itu, saudaraku, kecenderungannya adalah ke hal yang buruk dan hal yang negatif. Tetapi kita yakin dan percaya, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita menjadi manusia baru, pikiran kita diubah oleh Tuhan, hati kita diubah oleh Tuhan menjadi baru di hadapan Tuhan. Sehingga saudaraku, yang tadinya negative thinking dapat diubah oleh Tuhan menjadi positive thinking, saudara. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudaraku, yang perlu kita pikirkan adalah hal yang mulia, hal yang suci, dan hal yang benar. Memang ini adalah sesuatu yang indah. Memiliki pikiran yang mulia, yang suci, dan yang benar, inilah yang indah dan inilah yang sungguh-sungguh disukai oleh banyak orang dan menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa sih pikiran yang positif itu? Ciri-cirinya satu antara lain, yaitu mensyukuri apa yang dia miliki. Mensyukuri apa yang dia miliki, mensyukuri fisiknya, mensyukuri kemampuannya, mensyukuri setiap anugerah pemberian Tuhan yang dia miliki. Jadi yang pertama adalah mensyukuri apa yang dia miliki, menerima dirinya apa adanya, ya, sehingga dia tidak berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, saudaraku, adalah orang yang melihat masalah itu sebagai tantangan. Pada saat orang menghadapi masalah, ada yang berkata bahwa dia sedang mengalami hukuman Tuhan. Ada orang yang begitu terpuruk pada saat menghadapi masalah.
Tetapi orang yang berpikir positif, saudaraku, dia melihat masalah itu sebagai tantangan dalam hidupnya, bukan yang harus membuat dia terpuruk. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang bisa menikmati hidupnya. Menikmati hidupnya yaitu keadaannya seperti apapun, dia dapat menikmatinya, saudara. Dia tidak kecewa terhadap keadaan yang dia hadapi, ya. Dia dapat menerima keberadaan dirinya dengan besar hati, saudara, meskipun mungkin tidak sesuai dengan pencapaian, tetapi dia dapat menikmati hidupnya. Dan yang berikutnya, saudaraku, adalah yang memiliki pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide dari orang lain. Orang yang terbuka terhadap saran, orang yang berpikir positif itu, saudaraku, dia dapat menerima saran dan ide daripada orang lain. Dia tidak merasa dirinya sudah sempurna, tidak merasa bahwa dia paling tahu, tetapi terbuka terhadap ide dan saran daripada orang lain. Dan yang berikutnya, saudaraku, tidak mudah terpengaruh oleh gosip atau hal-hal yang tidak menentu di sekitarnya. Tidak mudah terpengaruh. Andaikan orang lain berkata kepadanya, kamu itu kurang cantik, tapi dia tidak terpengaruh dengan ucapan itu, saudara. Dia tetap mensyukuri dirinya dan dia tetap berdiri teguh walaupun orang lain ada yang berkata dia kurang cantik, saudara. Dia kurang pintar. Dia tidak terpengaruh dengan hal itu, saudara. Dia tetap melangkah, berdiri teguh, dan dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan yang berikutnya, saudaraku, yaitu menggunakan bahasa yang positif. Menggunakan bahasa yang positif. Orang yang positive thinking ini itu akan terpancar dalam perkataannya yang positif, ya. Perkataan yang positif yang sedap didengar, yang membangun orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, membangun, ya. Jadi mengucapkan perkataan yang positif, saudara. Dan yang berikutnya, saudaraku, dia sudah selalu menghalau segala pikiran negatif yang coba masuk dalam benaknya. Dia menghalau. Jadi dia tidak membiarkan pikiran negatif itu mempengaruhi pikirannya. Dia cepat-cepat menghalau. Dia cepat-cepat membuang, karena dia tahu itu akan merusak nanti pikirannya, akan mengganggu hatinya, akan mengganggu juga perilakunya, saudara. Nah, inilah ciri daripada orang yang berpikir positif, saudara. Ciri orang yang berpikir positif. Dan orang yang berpikir positif ini, saudaraku, memang tidak mudah putus asa, tidak mudah frustasi. Dia melihat, karena tadi dia melihat masalah adalah tantangan. Jadi dia tidak mudah putus asa, saudara. Dia tidak mudah terpuruk, dan dia tidak mudah juga sampai tenggelam dalam kekecewaan dan juga kemarahan. Dia cepat bangkit, saudara, karena dia berpikir positif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya. Berpikir positif, karena pikiran Kristus itu dikatakan semua yang mulia, yang suci, dan yang benar, itulah yang harus kita pikirkan. Dan itu adalah pikiran Kristus, saudaraku. Dan itu yang perlu memenuhi pikiran kita. Itulah orang yang positive thinking. Sekian, Tuhan berkati. Kita kasih dong tepuk tangan sama Narasumber kita, haleluya. Baik, teman-teman, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Ada 7 hal yang saya catat pada sore hari ini mengenai ciri-ciri pikiran positif. Nah, ini memang pikiran positif ini seringkali muncul dalam kehidupan seseorang, ya. Mungkin itu baik faktor masalah, baik itu faktor kekecewaan, maupun faktor-faktor lainnya. Nah, hari ini dari ke-7 poin ini mungkin kita bahas satu persatu, ya, Ibu Pendeta, ya. Oke. Nah, yang pertama ada satu hal yang sangat menarik, ya, yang saya catat di sini, yaitu bagian poin 6 tadi, yaitu menggunakan bahasa yang positif. Bahasa yang positif ini memang bahasa yang enak, ya, didengar, ya. Bahasa yang manis didengar. Mungkin Ibu Pendeta kasih dong contoh-contoh kepada kita
bagaimana sih cara ataupun bagaimana kita menggunakan pikiran-pikiran positif itu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Misalnya kan kalau kita lagi bawa kendaraan ini, Ya. tiba-tiba ada orang yang senggol, "Oi, itu kan, bego lu. Gini lu." Nah, itu kan hanya masalah sepele aja. Atau ada orang yang di jalan, mungkin kita lagi gimana, mungkin kita langsung secara spontan keluar kata-kata kebun lah gitu ya, kata-kata binatang. Nah, bagaimana mengatasi ini, Ibu Pendeta? Ya, kalau ya memang ini persoalan banyak orang. Oke. Dan di jalanan dikatakan sering ini terjadi. Iya, betul. Sering terjadi kebun binatang yang keluar pada saat dia mau disalip orang, kendaraannya kebun binatang yang keluar. Dan itu saya pernah dengarkan sendiri dari seseorang yang lagi nyetir di samping saya. Oke, oke. Pada waktu itu kami disalip orang, dia berkata begini, "Dasar lo monyet," seterusnya. Oke. Dan yang menyalip kami itu nggak dengar, udah jauh. Iya, Yang betul. menyalip kami. Akhirnya saya katakan karena seorang bapak, "Pak, dia nggak dengar lagi ucapan bapak. Betul ya. Kira-kira ada ngaruh nggak bapak katain dia tadi monyet dan binatang segala?" Iya, Ya betul. enggak sih, supaya lepas aja. Saya bilang, Oke. kalau nggak ada gunanya kenapa harus diucapin? Diucapkan, oke, Ya. iya. Nah, terus gimana dong Bu? Dikatakan begitu. Ya saya bilang, mendingan diam aja. Oke. Kalau saya nyetir, saya disalip orang, paling bahasa saya itu bukan kebun binatang. Saya katakan adalah, "Walah mas nggak hati-hati." Udah. Jadi daripada kebun binatang saya Yang sampaikan, betul ya. lebih bagus keluar dari mulut saya, "Walah bang, kok nggak hati-hati." Gitu. Oke, ya. Itu cara saya. Itu cara betul ya. Dan memang sih ini hal yang susah ya, susah kita hindarin Tapi karena harus belajar menerapkan. iya betul ya. Apalagi ini anak-anak muda. Wah, anak-anak muda dia nggak mau kata-kata yang enak didengar ya, maunya mau Hajar terus ya. katanya. Haleluya. Dan ini salah satu tips yang sudah dikasih, yang dibagikan oleh Ibu Pendeta, bahwa ketika kita mengalami ini masih masalah kecil ya, Iya, sepele masalah ya. kecil. Masalah- Belum ditabrak, hanya disalip doang. Iya, itu dia. Apalagi kalau ditabrak. Waduh, bukan hanya binatang lagi yang keluar ya. Banyak sekali. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada pada sore hari ini, dalam pembicaraan kita ini bukan sengaja dibahas ya. Nah, memang ini satu program komunitas anak muda Indonesia. Karena kan di masa-masa ini kan Ibu Pendeta kita banyak mengalami kesulitan ya. Kita Di banyak masa pandemi ini iya, sangat betul ya. kesulitan. Nah, mungkin hal yang paling penting untuk kita bahas pada sore hari ini, karena kan banyak sekali anak-anak muda komunitas yang dengan situasi Di ini ya. PHK, Iya betul, di dirumahkan. PHK. Iya betul. Nah, bagaimana sih Bu Pendeta cara kita memberikan edukasi atau pemahaman kepada mereka supaya mereka jangan berpikir negatif terhadap situasi-situasi ini? Ya, memang ada orang menganggap suasana yang membuat dia itu sampai kehilangan sesuatu adalah seolah-olah kayak hukuman gitu ya, oke. kayak hukuman. Tetapi saya melihat di masa pandemi seperti ini, pada saat kita mengalami kesulitan dan pergumulan, ada hal yang perlu kita lihat, saudara. Oke. Jangan melihat dari PHK itu. Jangan melihat dari dirumahkan itu. Oke. Tetapi lihat apa rencana Tuhan di balik Oke. semuanya ini, ya kan? Segala yang terjadi itu Ya, terhadap segala yang Tuhan. terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi saya sehingga saat ini saya harus dirumahkan pada saat pandemi ini? Oke. Nah, jadi pada saat kita melihat, bertanya apakah rencana Tuhan di balik semuanya ini, kita tidak langsung marah kepada Tuhan. Iya, betul. Tidak langsung marah Apalagi kepada kecewa Tuhan. ya. Tidak langsung kecewa. Betul. Ya, karena seperti beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang mengatasinya, bahwa burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan, Tuhan, apalagi betul. kita anaknya. Betul. Iya kan? Jadi PHK ini bukan menjadi kiamat. Betul. PHK ini, dirumahkan ini bukan harus membuat kita terpuruk. Iya, betul. Nah, yang harus kita lakukan adalah
berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan berikutnya. Yes. Saya sudah di PHK, saya dirumahkan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa rencanamu bagi saya? Oke. Supaya saya bertindak, supaya saya melangkah. Nah, itu yang paling penting saya pikir. Dan di sini perlu respon iman ya. Ya, respon iman. Ketika orang di PHK dirumahkan ya, kita langsung jangan melihat PHK-nya itu ya. Jangan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, kita melihat apa yang terjadi, apa rencana Apa Tuhan rencana terhadap Tuhan. sesuatu yang terjadi itu. Dan ini memang susah ya Bu ya. Benar. Susah kita melihat, kita memikirkan di balik sesuatu yang terjadi itu apa. Rencana Tuhan. Iya, ini yang sering kali terjadi sama anak-anak muda. Yang dilihatnya dulu itu kekecewaan itu yang paling muncul pertama kali dulu. Aduh kenapa ya? Aduh kenapa bisa begini ya? Aku nggak bisa makan, aku nggak bisa bayar ini, bayar itu. Dia sudah memikirkan jauh lagi. Sementara ada sesuatu hal yang sangat benar di sini, luar biasa. Memang ini tips-tips Ibu Pendeta yang disampaikan ini saya percaya ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya betul ya. Sudah diterapkan dulu. Betul. Nah, ini dia teman-teman, kita harus belajar dari pengalaman Ibu Pembina kita ini. Oke, nah teman-teman pada sore hari ini juga ada teman-teman yang ada di studio. Nah mungkin teman-teman yang ada di studio ini nanti kasih kesaksian pengalaman-pengalaman mereka. Nah mungkin dari Bro Putra, bagaimana pengalaman Bro Putra terhadap misalnya ini kan sedang di rumahkah juga enggak ya? Iya. Enggak ya? Iya, enggak. Masih kerja. Oh, masih kerja tapi enggak full ya berarti ya? Enggak full. Enggak full. Dia bagaimana pemikiran Bro Putra? Iya. Kita dengar dulu. Oke, silakan. Negatif enggak? Terima kasih untuk kesempatan. Secara pribadi sangat diberkati untuk talkshow malam hari ini. Untuk berpikir positive thinking. Nah, secara pribadi saya bersyukur kita boleh berpikir positif. Kita belajar untuk berpikir positif. Nah, untuk berpikir positif itu menurut saya sangat perlu setiap kita anak muda, terlebih-lebih di dalam masalah-masalah kehidupan kita. Nah, kalau kita tetap berpikir positif seperti yang dikatakan hambanya tadi, Ibu Rohani, kita tetap berpikir positif seperti walaupun kita ada masalah seperti dalam pekerjaan, nah jangan lihat masalahnya, tetapi kita harus memiliki positif pikiran dan kita harus punya pikiran dan kita harus dekat kepada Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan akan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amen. Dan dalam berpikir positif menurut saya kita sangat diberkati, kita sangat dikuatkan seperti dalam masalah. Ya kalau kita berlarut-larut dalam masalah bisa kita terjadi depresi, terjadi masalah mungkin dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita berpikir positif, kita pasti akan dikuatkan. Kita pasti akan tentu ya bisa berjalan seperti biasanya. Amin. Tentu ya kita bisa ya berpikir positif itu aja. Kita perlu dalam kehidupan kita berpikir positif. Menurut saya itu aja. Wah, ini keren sekali ini yang disampaikan oleh Bro Putra ya. Ketika seseorang mengalami masalah, tantangan, ya kita jangan mengeluh, jangan kita kecewa. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin bergaul dengan Tuhan. Dan ini memang harus yang dilakukan oleh anak-anak muda ya. Artinya ketika kita mengalami masalah itu, justru masalah itu membuat kita kuat sebenarnya. Kita membuat kuat karena kita dekat dengan Tuhan ya. Iya betul. Iya, jangan ada masalah, justru masalah itu membuat kita tertekan. Betul. Kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa melangkah. Nah, mari kita keluar dari zona ini. Luar biasa. Oke, sekarang saya mau ke ketua kita Bro Fatih deh. Wah. Ada satu poin yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Nah, mungkin Bro Fatih kan sebagai ketua komunitas ya. Nah, begitu banyak
mungkin dari segi pengalaman, mungkin banyak sekali perkataan atau omongan-omongan dari luar ya. Bro Fatih nggak becus jadi ketua ini. Bro Fatih nggak jelas, nggak ada program, nggak ada kegiatan apa-apa. Mau dibawa kemana ini komunitas? Nah, bagaimana? Ada nggak perkataan-perkataan itu Bro Fatih? Sedikit. Nah, mungkin Bro Fatih kasih pengalaman-pengalaman sebagai ketua komunitas ya. Dari apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh teman-teman, baik itu negatif ataupun positif. Nah, bagaimana menanggapi dari perkataan-perkataan teman-teman ini, Bro Fatih? Oke, silakan. Oke, terima kasih Bro Natal pada malam hari memberikan kesempatan untuk saya untuk memberikan suatu kesaksian. Namun sebelumnya saya sampaikan, yang melihat secara langsung ini jangan lihat kami sebagai anak muda. Artinya apa? Kami anak muda ini adalah hanya penyelenggara, yaitu suatu dongkrak yang membawa setiap kita anak-anak muda. Dan tentu bagi Bapak Ibu juga tentu ada masalah, ya, tentu ada masalah baik dalam keluarga, baik juga anak-anaknya. Ya, intinya di situ kita harus berpikir positif. Ya, di situ baik dalam keluarga ini kita jangan yang melihat secara langsung ini mereka cuma anak muda doang membicarakan tentang anak muda. Oh tidak, Bapak Ibu juga harus berpikir positif. Oke ya. Kalau Bapak Ibu nggak berpikir positif juga, bahaya nanti anak-anaknya nanti menjadi negatif. Saya kasih contoh, kalau misalnya nanti malam, apalagi nih malam minggu nih. Oke ya. Ya, kalau orang tua nggak berpikir positif, anak saya itu ke gereja. Oke. Oh, bisa nanti apa yang Bapak Ibu pikirkan itu yang terjadi. Wow. Jadi harus benar-benar pemikiran kita itu harus kita fokuskan ke hal-hal yang positif. Nah, saya bagi pengalaman sedikit yang sesuai dengan disampaikan oleh Bro Natal, memang di dalam organisasi komunitas kami ini ya memang banyak masalah ya. Tentu jangankan dulu dalam organisasi, kita ke toilet aja masalah. Kalau nggak nyala, kalau airnya nggak nyala ya pasti ada masalah. Betul ya. Kalau kita nggak berpikir positif, ya kita udah marah-marah. Ini nggak bercus ini toilet ini. Ya, kita udah marah-marah duluan. Betul ya, betul. Nah, dan dalam organisasi juga benar apa banyak masalah ini segala macam negatif. Ya, ini salah ini kok komunitas ini kok kegiatan nggak diinformasikan dulu. Nah ini saya kasih satu pandangan. Masalah itu bukan ditengki. Ya ditengki dalam nama Yesus. Oh tidak. Kalau saya enggak, prinsipnya berbeda. Masalah itu bukan ditengki tapi dihadapi. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Sama yang disampaikan Ibu Pendeta. Buat tantangan hadapi tantangan. Betul ya. Ya jangan kamu tengki dalam nama Yesus. Buat apa? Apalagi keluar ya dari komunitas. Apa nggak ada. Nah itu berpikir positif ya. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, apalagi sama teman-teman baik dalam organisasi, apalagi kalau misalnya, saya melihat Bro Natal ini pura-pura ini, ini saya lihat mukanya ini, itu munafik. Itu sering kelihatan sering itu keluar dari mulut kita. Pencitraan lagi. Ya. Isi Natal ini pencitraan. Waduh. Itu kelihatannya kita sedang melihat orang lain negatif buruk. Ya. Dan pemikiran kita sudah dipenuhi hal negatif. Akhirnya apa? Kapan positifnya datang? Iya. Nggak ada. Dihantui terus sama negatif ya. Dihantui terus. Ya. Dihantui terus. Aduh. Nah itu harus kita. Nah saya memberikan satu dampak-dampaknya ya. Untuk kita baik Bapak Ibu. Ya, bukan hanya untuk anak-anak muda juga, baik juga bagi teman-teman kami organisasi komunitas anak muda Indonesia ini. Ada tipsnya kalau supaya kita dampaknya kalau kita selalu berpikir positif. Salah satunya ya, lebih sukses dalam hidup. Lebih sukses dalam hidup. Itu ini salah satu dampak dari orang yang berpikir positif. Wow, luar biasa. Ya. Dan yang selanjutnya itu memiliki banyak teman. Gitu ya? Memiliki banyak teman. Kalau kita udah melihat orang lain negatif terus, orang minder sama kita. Betul. Kita nggak ada banyak teman. Yang banyak adalah musuh. Saya setuju ini. Betul ya. Gimana punya teman kalau kita berpikir negatif sama terus. Dia? Aduh. Itu Bro Natal itu udah. Ini kacau ini ya. Kacau. Dan dampaknya adalah kita menjadi pemberani. Yes. Kita nggak minder. Nah banyak orang minder dari masalah ini segala macam. Bahkan juga Bapak Ibu juga ya, saudara yang di rumah juga minder. Misalnya lihat anak saya ini berpacaran dengan si A, misalnya contohnya. Saya minder ini nggak cocok ini. Enggak. Berpikir positif aja lah. Kita kan belajar. Nggak ada yang sempurna. Dan ada lagi yang harus kita dampaknya, yaitu adalah ketika kita berpikir positif, kita percaya diri.
Oke ya, Ya, percaya diri. Oke. Ya, buat siapapun dia ini segala macam, kita percaya diri aja. Yes. Ya. Saya melihat di medsos itu, Heeh. yang lagi viral itu preman khutbah di pasar. Wah, itu luar biasa itu. Iya, iya. Kalau kita melihat dari sisi negatif, Aduh. itu nggak benar itu khutbahnya. Iya, iya. Itu itu munafik itu. Pertobatannya belum itu. Kalau kita berpikiran negatif, kalau Iya. kita positif, Ini bagus ya. bagus. Keren ya, memberkati ya. Keren. Luar Ya. biasa. Ada statementnya lagi apa dibilang di situ? Apa itu? Ya, lebih baik menjadi preman. Ya. Ya, lebih Oh, baik lebih- preman jadi jadi pendeta pendeta daripada daripada pendeta pendeta menjadi preman. Aduh ini kebalik. Aduh. Ini jangan-jangan ini pukulan besar kepada hamba-hamba Tuhan ini. Hati-hati loh. Ya, ini motivasi buat semua kita semuanya. Nah, Iya, oke. nah ini saya kasih 6 aja tipsnya. Oke. Tadi dampaknya tipsnya. Oke. Tadi Bro Nathan tanyakan ke Ibu Pendeta, tadi ada beberapa tips ya Iya, untuk kita betul. berpikir positif. Iya. Kalau saya hanya sebaca kata, yang pertama adalah tipsnya adalah jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Oke, optimis ya. Optimis. Yes. Ya. Jadi ketika kita itu tipsnya, optimis saja. Oke. Dan selanjutnya apa? Cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Oke. Ya daripada muram Aduh. lihat terus. Aduh. Ini sebenarnya yang susah. Ini Hal yang sepele. sepele ini. Senyum itu loh. Senyum. Apalagi lihat orangnya musuhnya. Hmm. Misalnya orang yang gak dia suka. Aduh, jangan kan buang muka juga. Buang Bos. muka ya bisa. Oke, ya. Nah, tips yang Senyum. selanjutnya adalah visualisasikan hanya ada keinginan terwujud. ya. Oke. Dan libatkan diri Anda dalam kegiatan untuk menyenangkan. Oke. Ya, menyenangkan pemikiran kita. Oke. Karena apa? Berpikir positif adalah kekuatan ketenangan. Luar biasa. Bukan melibatkan diri untuk mengacaukan ya. Bahaya, Bahaya. jangan sampai mengacaukan. Bahaya Dan nanti. adalah selanjutnya baca dan kutipan, misalnya kutipan dari belajar ya, Oke, dari referensi referensi ya. ya, inspirasional ya. Luar Jadi biasa. kita harus membaca-baca lebih. Bagi saya, apalagi ada status, Oke ya. kritik orang, Oke. lebih itu nggak bagus. Lebih baik kita itu adalah membaca buku, Oke ya. melihat buku, Aduh. belajar. Aduh. Kalau kamu itu menganggap dia itu jelek, Aduh. lebih baik kamu belajar hal-hal positif. Jangan sibuk buat update status. Aduh. Orang tua juga seperti itu ada juga. Ada. Banyak ya sekali ya. Apalagi anak-anak muda kalau lagi galau putus cinta Oke. gimana? Iya. Apalagi malam minggu ini sekarang. ya. Iya. Saya mau meluruskan dulu teman-teman. Ini bukan anak-anak muda Indonesia ya. Di Ya. luar sana ini di luar maksudnya. semua Iya. kita ya. Semua Iya. kita anak muda di seluruh Indonesia dan tanah air lah. Iya ya. Ya. Kalau di kami nggak ada ya. Nggak ada di kita. Jarang ada. Jarang. Ya. Semua teman-teman saya yakin sudah 100% ini bukan munafik ya. Iya. Saya yakin percaya itu semua teman itu semua yang komunitas itu berpikir positif. Luar 100%. kasih tepuk tangan. Nggak ada yang Aduh, aduh. negatif. Ya. Buktinya selalu mendukung. Oke, Dan ya. selanjutnya terakhir adalah Wis. ikuti gaya hidup sehat. Utsu, Ya, ini- sehat. Ini Olahraga ya. Gak olahraga. Olahraga. Olahraga ikut luar apalagi biasa. masa-masa pandemi Covid ini. harus olahraga. Harus ya. banyak olahraga. Kalau nggak, negatif. Iya betul ya. Aduh. Ini sangat brilian sekali. Dan saya melihat Bunda ini memang ciri-ciri orang akademisi memang. Seorang magister ya begitu. Enggak juga. Dan yang terakhir. Oh, ada. Oke. Bergaulah kepada orang yang selalu berpikir positif. Ya itu ya. Jangan kepada orang yang berpikir negatif ya. Jangan. Kapan kita positif? Kalau kita gabung terus negatif. Alemah. Ya itu. Bergaulah terus kepada orang yang berpikir positif. Waduh. Itu aja dari saya. Aduh, ini pesan-pesan yang sangat spektakuler sekali sore hari ini. Saya sudah lama sekali bergaul sama orang-orang tapi belum pernah dengar perkataan Bro Fatih ini memang luar biasa. Enggak juga. Haleluya. Aduh, kita diberikan satu edukasi sore hari ini dari Bro Fatih. Jangan banyak baca status ya. Kita justru banyak apa tadi? Baca buku ya. Baca buku yang Baca memenuhi buku. inspirasi Iya dalam hidup ya. kita lah. Dengan Ya. membaca buku, apalagi kita baca Alkitab ya. Oh ya, luar biasa lagi. Ya, lebih luar biasa lagi. Iya, ketika kita membaca kan ada sesuatu ide, Ide. pikiran yang cemerlang ya. Iya, benar. Iya luar biasa, mantap sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi kita mau nyanyi dulu. Semakin panas di acara kita sore hari ini di studio.
Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Berikan ku kepastian. Haleluya. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi pada acara talkshow kita di sesi yang kedua ini. Oke, di sesi yang kedua ini saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Apa perlu yang disampaikan lagi? Silakan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang perlu memberikan kita motivasi dan perlu kita belajar daripadanya, yaitu Nick. Kita tahu Nick ini lahir tanpa tangan dan kaki. Oke. Ya, semua kita udah tahu hal itu ya. Iya. Nick ini adalah seorang yang positive thinking, saudara. Yes. Dia seorang motivator dan dia berkata dia bisa menaklukkan dunia. Luar biasa. Oke. Apalagi kita yang lengkap kaki Iya, dan tangan. sempurna ya. Sempurna. Oke. Beliau ini berkata dia bisa menaklukkan dunia. Oke. Kenapa dia bisa menaklukkan dunia? Karena dia tidak terpaku dengan cacat yang dia alami, saudara. Oke. Dia tidak terpuruk dengan cacat yang dia alami. Dia adalah orang-orang yang luar biasa. Dia bisa main musik, dia bisa main golf, Oke. dia bisa berenang, Oke. dia bisa bermain sepak bola, dia Oke. bisa berselancar. Oke, Luar biasa. luar biasa. Nick ini adalah seorang motivator sudah mendunia, Iya, saudara. betul. Ada beberapa hal motivasi yang disampaikan oleh Nick, saudaraku. Dikatakan inspirasi yang disampaikan seperti ini. Yang pertama, sesulit apapun keadaanmu terasa, selalu ada harapan. Oke, luar Ini biasa. kata yang luar biasa. Sesulit apapun keadaanmu saat ini, selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Ini penting Yang sekali. kedua dia katakan, seburuk apapun, seberat apapun rintangan yang mengganggumu, pasti ada jalan keluar. Oke. Dikatakan. Jadi seberat apapun rintangan yang menghambatmu, pasti ada jalan keluar. Luar biasa. Oke. Bahasa dari seorang yang cacat seperti ini sangat memberkati. Dan dia katakan, seberat apapun cobaan yang datang, kamu pasti dapat melaluinya Oke. bersama dengan Tuhan. Nah, Nick ini menginspirasi banyak orang, saudaraku, dan dia berkata, fisik bukan hambatan Oke. untuk melakukan sesuatu. Nah, bagi saudara yang merasa dirimu terpuruk, ayo bangkit. Bangkit, saudaraku. Oke. Jangan miliki pikiran negatif. Jangan berburuk sangka terhadap dirimu, tetapi yakinlah
kelemahan yang ada padamu bukan segalanya yang menghambat dirimu untuk bangkit. Oke. Tetapi bangkit bersama dengan Tuhan pasti engkau mampu. Jikalau Nick mampu yang tidak punya tangan dan punya kaki, apalagi saudara yang lengkap organ tubuhnya, Oke. pasti saudara lebih sukses dari Nick. Amin. Tuhan berkati. Luar biasa. Yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi ini salah satu motivator yang sangat yang sangat mendunia ya. Siapa yang nggak kenal sama Nick? Semua orang kenal dia ya. Dia salah satu orang yang banyak mempengaruhi orang, banyak mempengaruhi kita semua dalam hal motivasi. Nah, baik teman-teman, saat ini ada Mesut yang belum menyampaikan ide dan gagasan ini dan pengalaman-pengalaman. Kita mau tanya dulu, kita mau dengarkan dulu kesaksian dari Misuti. Bagaimana Misuti? Apakah pernah mengalami pemikiran negatif terhadap situasi ini? Mungkin diceritakan kepada kita, kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, disilakan kepada Misuti. Haleluya. Terima kasih ya moderator yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersaksi. Ya mungkin kalau saya bilang lebih banyak negatifnya kali ya daripada positifnya. Waduh, ini. Karena setelah menghadapi masalah pasti yang keluar negatif duluan baru positif gitu. Oke. Wah, Nah. ini perlu didoakan nanti ya. Iya, memang betul keterbukaan adalah awal dari Awal pemulihan. Oke. Namanya pengalaman pasti banyak ya, pengalaman yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita. Ya mungkin barusan ini juga dibahas, saya juga Baru pasti keluar ya? baru keluar juga. Dan saya jalani juga dengan hal seperti ini gitu Oke. loh. Nah ini saya menceritakan dulu kesaksian ya yang udah saya jalani sore ini. Sedikit curhat ya. Oke, tidak apa-apa curhat. Ya, nah ini apa lumayan bikin kesel juga sama orang gitu loh. Ya, kalau ada orang yang melakukan hal yang enggak baik kepada kita, ya gimana kita enggak kesel, enggak sakit hati. Dan pikiran kita juga kemana-mana. Nah, jadi kalau kita enggak ada positifnya ya pasti yang keluarnya ya seperti yang Bunda bilang tadi, ya negatif terus yang ada di pikiran kita. Dan terus yang dibilang tadi itu kita cuek atau kita enggak ngelihat orangnya gitu loh. Nah, jadi setelah saya dengar ini, oh iya baru sadar saya. Harus dibuang pikiran negatif. Waduh, di studio ada yang baru sadar. ada pertobatan yang terjadi. Haleluya. Waduh, bagaimana dengan di rumah teman-teman yang Iya. mendengar ini? Aduh, bisa Buang bertobat banyak pikiran sekali. negatif. Di sini aja udah ada. Udah ada yang bertobat Apalagi di luar sana. Waduh, keren banget ini. namanya manusia biasa pasti ada keterbatasan Luar biasa, dan oke. pasti ada kehilafan, pasti ada kekurangan kelemahan seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan sesuai dengan firman Tuhan tadi, ya pasti kita ya ambil yang terbaiknya seperti positif tadi. Berarti kalau kita sering kesal sama orang berarti kita harus berubah. Kita ubah menjadi ya pikiran-pikiran kotor itu kita harus ganti dengan pikiran-pikiran positif seperti itu ya. Nah, sehingga jadi muncullah dampak-dampak yang baik tadi, yang seperti teman-teman kita yang udah menceritakan. Nah, ya begitu juga sih kesaksian dari saya. Oke, Terima kasih. luar biasa ya. Mbak Misuti sudah memberikan tips ya bagi kita sekalipun beliau mengalami ya. Dan sedang mengalami. Mengalami apa? Ya pikiran negatif ya. Oke ya. Nah, teman-teman sebenarnya sih kita di studio ya, mungkin kita sebenarnya pengen cerita lebih banyak, lebih panjang lagi ya. Tapi karena kita di studio ini hanya sebagai apa ya, menjalankan tugas, tapi pada operator kasih kode, aduh cepat-cepat ini syuting mau ditutup ini katanya. Oke ya, jadi teman-teman pada sore hari ini di acara kita yang spesial ini ada begitu banyak poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Pendeta dan juga Bro Fati dan Bro Putra dan Misuti. Ini semua terkait bagaimana kita berpikir positif ya. Bagaimana cara kita keluar dari zona negatif, kita keluar dari sini ya. Jangan kita hidupin, jangan kita tinggal dalam pikiran-pikiran negatif. Ya. Karena ini membuat kita tidak bisa melangkah, tidak bisa bangkit. Nggak nyaman.
Iya, dan tidak nyaman. Bahkan kita tidak bisa mencapai dan meraih kesuksesan. Ya. Kalau kita hidup di dalam pikiran-pikiran negatif. Apalagi, aduh saya ini kurus gimana mau sukses ya. Tidak percaya diri ya. Aduh, luar biasa. Aduh, gimana tahun ini bisa saya nikah, saya di PHK loh. Harus percaya diri. Oh ini dia ya, penting sekali poin ini, percaya diri ya. Dan sudah tadi disampaikan oleh Ibu Rohani ada 7 ciri-ciri dari orang-orang yang berpikir positif. Nah mungkin yang terakhir ini saya tanyakan kepada Ibu Pendeta, ini paling terakhir. Nah Bu Pendeta, tadi kita belajar tentang berpikir positif. Nah bagaimana supaya kita keluar dari hal-hal negatif ini kepada hal-hal yang positif? Oke, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pendahuluan tadi saya katakan, memang natur manusia berdosa adalah berpikir negatif. Oke. Ya, berpikir buruk dan berpikir yang tidak baik. Ya. Oke. Nah, tetapi setelah kita dilahirkan kembali, Yes. ya, menjadi manusia baru, pikiran kita yang lama itu dibuang oleh Roh Kudus Yes. dan diganti dengan pikiran yang baru. Luar biasa. Stop dulu Bunda, ini penting ini. Mungkin Bunda kasih penekanan lagi biar jangan setelah acara ini biar jangan ada orang yang berpikir negatif, lagi. Oke. Iya, ini Nah, ini penting, oke. yang harus kita lakukan adalah, kalau saya pribadi yang harus kita lakukan adalah terus menerus memohon kepada Tuhan, Oke. pikiran kita supaya disucikan darah Yes, Yesus. oke. Disucikan darah Yesus. Oke. Diubah menjadi pikiran yang baru, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini luar biasa. Itu harus kita lakukan, dan jangan katakan itu waktu saya bertobat dulu udah saya lakukan. Enggak cukup saudara, enggak cukup, enggak cukup. oke. Ya kan? Karena dibaharui oleh Roh Kudus itu harus terus menerus saudara. Iya, betul. Terus menerus. Terus-menerus, Kita ya. ini belum sempurna. Dan pada saat saya bicara berpikir positif, saya juga masih jauh dari sempurna. Oke. Saya masih pernah juga berpikir negatif seperti kata Suti tadi. Oke, iya betul kan? ya. Tetapi karena cepat sadar, Oke. datang kepada Tuhan, memohon. Yes, oke. Ya, Tuhan Yesus, pikiran saya yang kotor tadi, Tuhan buang, Tuhan halau, Tuhan bersihkan, dan berikan pikiran yang baru. Luar biasa. Pikiran Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus penuhi pikiranku dengan pikiranmu sendiri. Luar biasa. Supaya pikiran saya ini semakin bersih, semakin positif, Amin. semakin mulia, semakin suci, semakin benar Oke. sesuai dengan firman Luar Tuhan. biasa. Dan itu yang harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari ya. Bukan sekali seumur hidup. Karena kita masih jauh dari sempurna. Waduh, kalau dibilang sekali seumur hidup berpikir positif, waduh gimana hidupnya ya? Mau dibawa kemana ini orang? Yang negatif melulu yang Nah, muncul. iya, justru itu setiap detik, setiap jam yang ada negatif, Negatif. melulu. Aduh, Jadi setiap Luar hari biasa. harus berdoa supaya Tuhan berikan pikiran yang positif luar bagi biasa kita. ya. Haleluya. Dan memang ini sangat penting sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rohani. Ya memang karena beginilah manusia, sifat manusia. Iya. Ya. Manusia itu memang diciptakan awalnya adalah diciptakan dengan Segambar dengan segambar Allah. dengan serupa dengan Allah. Tapi Tetapi ketika karena ia dosa, maka banyak hal-hal yang negatif terjadi Ya. dalam Rusak kehidupan. jadinya. Hah? Rusak dibuat oleh manusia sendiri. Dibuat manusia rusak. sendiri. Luar, itu. bukan saya yang ngomong ya teman-teman. ini. Nah, hari ini yang sangat penting sekali yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Rohani, bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali, dilahirkan baru, pasti pikirannya adalah baru. Baru. Ya, haleluya. Betul ya? Diberikan oleh Tuhan Yesus yang Betul. Jangan-jangan sekarang ini yang teman-teman yang sedang berpikir negatif, jangan-jangan belum lahir baru ini. baik. Nah, Nah, perlu Pertanyaan. iya kan? Iya. Perlu kan? Proses itu. Mesti kita kasih KKR ini. iya, Luar kita biasa. buat lagi KKR. Iya, ini PR komunitas ini. Bro Fatih harus berpikir supaya komunitas anak muda Indonesia jangan aja negatif melulu. Haleluya. Aduh, luar biasa pesan-pesan hari ini. Nah, teman-teman sebelum kita mengakhiri mungkin ada yang disampaikan oleh Bro Fatih atau Bro Putra, ada pengumuman dan lain sebagainya. Iya. Itu untuk acara minggu depan. Minggu depan, hari Ya. Sabtu depan kita Sab- talkshow lagi Oke, dengan Bro Fatih, langsung saja. menjaga hati. Mungkin hari Rabu depan ini acara kita tidak ada karena ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan Oke. atau ada kegiatan lain ya. Berhubung dari pembina kita ada sedikit ada
pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, oke. Dan mungkin hari Sabtu depannya lagi, di situ kita udah mulai masuk. Ya, Oke, Sabtu. Tema jagalah hatimu. Temanya masih rahasia. Oke. Nah, jadi Dipromosi. hari Sabtunya kita ada lagi, dan saya memberikan pesan kepada Bapak Ibu, teman-teman, bro, dan Terutama dimana- komunitas anak muda Indonesia. komunitas anak muda Indonesia, enggak semua sih. Oh, enggak semua sih. Ya. Oh. Jadi saya lebih terarah ke yang melihat secara langsung ini aja. Luar biasa, ya. Artinya apa? Ini kegiatan kita ini adalah jangan dilihat dari hanya anak muda. Oh, itu buat anak muda. Oh, Oke, tidak. Apalagi mereka punya seragam. Oh, ya. apalagi ini. Waduh, ini Apalagi masih muda. Iya, waduh. Tidak Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita lakukan adalah untuk semua. Oke. Kalangan umum, ya. Kalangan umum, ya. Iya, betul. Dan kami rindu Bapak Ibu yang melihat secara langsung kami ini, ya. Kalau mau menolong membantu kami, kontak kami sekarang juga, ya. Menolong kami, membantu kami Iya. komunitas anak muda, karena ada visi misi yang besar kami Iya. lakukan tapi belum tercapai. Nah, kami rindu orang-orang tua yang bekerja di sana. Nah, kami anak muda sebagai penggerak, orang tua yang menopang tangan Oke, kami. ya. Wah, Kasih apa ya, semangat buat kami. kasih semangat buat Iya, anak-anak baik muda. dari segi materi maupun non material. Oh ya, bisa jadi. Boleh menghubungi nomor rekening di bawah ini. Itu jadi Oke. mungkin ada juga kemarin yang bertanya, oh, itu kan bukan acara anak muda. Oh, tidak, Iya. hanya Untuk namanya semua adalah kalangan. komunitas anak muda Oke, Indonesia. penyelenggara ya, Penyelenggaraan komunitas anak muda Indonesia, karena Oke. saya yakin saat ini adalah sebenarnya faktor besar dalam hidup manusia sekarang mau maju itu adalah harus dilatih dari anak muda dulu. Oke ya. Nah, orang tua itulah yang mendampingi kita. Oke. Nah, saya rindu orang tua yang melihat kami Ya, kita dimanapun bersyukur hari berada. ini di Ya. tengah-tengah kita ada orang tua Ada kita. orang tua. Ya, Jadi ini- kalau ini yang dia. masih melihat ini Hanya anak muda, pembinanya. pembinanya udah orang tua pembinanya. Iyalah. Jadi saya meluruskan itu aja. Oke ya. Jadi ini komunitas umum dan Bapak Ibu juga mau ikut kegiatan juga bisa. Bisa dong. Wow. Ini welcome 24 jam ya. Dan sedikit berbagi sedikit ya. Oke, oke. Ini komunitas anak muda ini pernah juga melaksanakan Apa ya? kegiatan. Iya. Ya, melaksanakan misalnya KKR di sekolah pernah. Wah, seminar ya. Seminar di sekolah. Luar biasa memang. Nah, banyak juga gereja-gereja yang panggil pernah dulu ya. Oke. Panggil, saya udah pernah dipanggil itu di Jakarta Timur. Oke, Melayani melayani ya. di sana. Ya kemungkinan yang melayani dulu Misuti. Oh, Misuti ya. Ya melayani di sana. Luar biasa. Nah, tapi dari tim komunitas katanya, oh ya silakan kalau mau dipanggil Luar biasa. kita kirim. Nah, Iya. ternyata di komunitas anak muda itu banyak multi talenta juga. Oh, gitu ya. Potensi banyak. Potensinya banyak. luar biasa. Luar biasa. Ada, Ya. 1000 berbagai talenta ya. itu dia. Haleluya. Makanya kita berpikir positif semua. Terus selama ini pada kemana? Kesibukan. Selama ini masih berdiam diri. Masih berdiam Tapi diri ya. Ini saatnya Masih untuk COVID. bangkit Maju. dan Masih bergerak. COVID. Ah, ini dia. Bangkit dan bergerak. Oke. Nah, itu pesan saya bagi Bapak Ibu yang melihat kami malam hari ini, sore hari ini, dukung kami dan doakan kami. Amin. Ya, komunitas anak muda Indonesia ini, karena yakin dan percaya kamilah generasi penerusnya. Oke. Ya, kamilah yang membawa satu bangsa ini menjadi, kalau itu sering orang bilang, Apa? bangsa Lebih ini baik lagi. lebih baik. Luar biasa. Anak muda ya. Ya, karena anak muda pergeraknya, kalau enggak ya, Ya, karena anak muda itu adalah satu seperti tiangnya. ya seperti tiang. Tiang yang memang menopang. Menopang. Ya, jangan goyang dong anak muda. Kalau anak muda goyang gimana ini komunitas? Ya itu dia. Oke. Oke, Amin. itu aja. Nah, ini yang disampaikan oleh Bro Fatih dan sekaligus pengumuman untuk hari Sabtu. Iya, hari Sabtu kita ada ibadah yang luar biasa dan ibadah itu ini sangat berkaitan sekali dengan acara kita pada sore hari. Kalau sore hari ini kita belajar bagaimana berpikir positif dan hari Sabtu kita langsung dihajar dengan firman Tuhan lagi supaya kita memang benar-benar kita buang dan kita tinggalkan pikiran-pikiran negatif ini. Waduh, luar biasa sekali. Oke, ada lagi pesan Ibu Rohani? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya, kita akan berdoa. Oke. Baik teman-teman, terima kasih Anda sudah menyaksikan kami pada sore hari ini dan kiranya teman-teman diberkati melalui acara, melalui materi-materi hari ini. Teman-teman jangan bertanya-tanya, ini acara anak ini kok ketawa kok lucu-lucu ya. Memang beginilah kami talk show juga. Kami namanya juga kami enjoy di sini. Waduh, enjoy relax saja sekalipun kami kelihatannya di sini pada cantik, pada ganteng tapi memang dompet kami sebenarnya waduh. Dompetnya Ya, kempes. ya, begitulah ciri-ciri anak muda. Ada tidak ada uang tetap
bersemangat dan berpikir Positif. positif. Oke. Positif. Berpikir Positif. Luar biasa. Silakan Ibu Rohani berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami dapat membahas tentang positive thinking pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan pikiran yang positif dalam diri kami. Tuhan terangi pikiran kami, Tuhan bimbing kami terus agar kami Tuhan dapat melakukan yang terbaik, dapat juga memotivasi orang lain, memberi semangat kepada orang lain, mendukung orang lain dan menggerakkan orang lain untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Para pendengar kami yang mengikuti acara ini Tuhan berkati mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi Tuhan berikan jalan keluar agar mereka terus-menerus memandang kepada Tuhan. Bagi mereka yang masih selama ini terkungkung dalam pikiran negatif, Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan dengan darah Tuhan Yesus agar pikiran mereka Tuhan bersih, pikiran mereka menjadi pikiran yang suci, pikiran yang mulia, pikiran yang benar sesuai dengan firman-Mu sehingga dapat Tuhan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati khususnya dalam menangani COVID-19 pada saat ini. Tuhan tolong sehingga para medis, para dokter dapat melakukan tugasnya dengan baik dan pemutusan mata rantai virus corona ini dapat dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat negara kami. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, Tuhan juga berkati. Tuhan pakai terus memberitakan Injil-Mu meskipun secara online sehingga banyak orang dikuatkan, dihiburkan, dibangkitkan semangatnya Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang sudah memberkati kami yang bertugas pada sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.